Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan kali ini Bali Now sudah kehadiran petani milenial yang membuat fermentasi stroberi. Siapa dia? Langsung kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatra Gandhi. Gatra Bece. Ya. Jauh-jauh ya datang ke Bali Now Iya. dari Pancasari kan ya? Pancasari, Iya. Selamat hadir di Bali Now. Ya, terima kasih. Saya izin buka masker ya. Oke, Sudah jaga ya, jarak juga. Biar kita kan udah jaga jarak. Iya, betul. Meter nih. Oke, Gandhi kan petani muda. Iya. Petani milenial. Ya. Ya, tapi di ini ya, apa namanya, stroberi ya. Stroberi. Nah, betul. sejak kapan sih Gandhi mengenal dunia perkebunan atau pertanian nih? Pertanian. Pertanian ya, sejak kapan sih? Kalau kenal, sekedar kenal itu dari kecil sudah diajak untuk berkebun dengan orang tua. Itu komunitas hortikultura, ada sayur mayur, kemudian ada juga stroberi. Stroberi baru sekarang sih saya kenal. Itu dari sejak SD saya ingat dulu sekali itu saya nanam bawang daun, nanam kacang panjang juga. Ingat sekali saya itu diajarkan. Masih kecil ya, berarti sudah Iya. diperkenalkan dunia pertanian oleh Betul. orang tua ya. Betul. Nah, sejak kapan sih benar-benar Gandhi ini mulai terjun ke dunia pertanian? Terlebih ke stroberi ya? Stroberi. sepertinya. Betul. Kalau terjun seriusnya, tekunnya itu dari tahun 2017. Saya sudah mulai melihat potensi yang ada. Dan orang tua juga beserta keluarga sekitar juga udah mulai tekun dengan stroberi. Karena kalau kita fokus ke satu komoditas kan jadinya lebih maksimal hasilnya. Iya, betul. Jadi dari tahun 2017 sampai sekarang dan Astungkara ke depannya masih tetap bisa mau untuk petani. Terus ya fokus ke Iya, betul. pertanian ya. Betul. Nah, ini kan dulu itu pertaniannya miliknya orang tua. Iya. Dan konsepnya pun berbeda, Ya. iya kan? Ya. Kalau sekarang bisa cerita kepada pemirsa Bali Now, beda konsepnya apa sih yang dimiliki orang tua dulu sama yang ditekuni oleh Gandhi sekarang? Jadi dulu pertanian konvensional ya kita Betul. bilangnya. Petani khususnya di bagian hilir, di bagian pemasaran itu mereka untuk memasarkan hasil pertaniannya, khususnya stroberi, masih mengandalkan peran tengkulak atau pengepul. Jadi sebenarnya dalam teorinya peran tengkulak itu dalam sistem usaha tani sangat bagus sekali. Fungsinya sangat bermanfaat bagi petani. Namun tidak jarang kita lihat di lapangan banyak pengepul atau tengkulak itu yang mempermainkan harga di petani. Misalnya bisa dibilang si pengepul ini mengambil harga di tempat A ini sekian, sedangkan di tempat lain itu berbeda harganya. Dan mirisnya lagi sampai di tangan konsumen itu marginnya sangat tinggi sekali, bisa sampai 50 sampai 100% marginnya. Jadi inovasi yang saya bawa sekarang ini adalah yang dulunya konvensional, bagaimana cara petani itu seakan mencari-cari konsumen. Biar tersalurkan aja deh ininya hasil pertaniannya. Tapi sekarang bagaimana caranya petani itu mau berkreasi, kreativitas sehingga mampu menarik konsumen, sehingga konsumen lah yang datang langsung ke tempat petani untuk Berarti nyari produk. tidak jemput bola ya. Iya, Kita menarik. Kita menekankan. ada magnetnya, Betul. membuat sebuah magnet biar Betul. kita mencari pembeli, tapi pembeli Pembeli mencari yang kita. datang. Iya. Nah, ini kita belum tahu loh lokasi tepatnya di mana sih? Oh ya, ini di Desa Pancasari, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Itu tepatnya ada di Hidden Strawberry Garden. Bisa dicari di Google Maps, Iya, sembari iya. promosi ya. Iya, betul. Di Google Maps, kita juga tergabung dalam kelompok tani, namanya Kelompok Tani Segening. Ada juga di Google Maps namanya Agrowisata Segening. Jadi sudah gampang sekarang ya di era digital untuk nyari lokasi. Iya. Dan sekarang kan semua di sana sebenarnya sudah agro semua ya. Agro. Tapi ada nggak yang masih tetap konvensional? Yang mengingat juga karena kebutuhan, kemudian sifat orang itu beda-beda, kemudian mau tidaknya dia mengadopsi sebuah inovasi itu berbeda-beda.
Jadi pasti ada orang yang Kekeh masih gitu, konvensional ya. Tetap ya. Saya lu masih bisa hidup dengan cara seperti ini, ngapain Iya. saya kan itu Berarti itu ada juga yang ada. tidak tergabung dalam satu komunitas Betul. gitu ya. Dan juga melihat situasi sekarang kan pandemi ya, Iya. wisatawan juga berkurang Iya, tentunya, betul. signifikan sekali. Jadinya ada yang sebagian beralih ke konvensional tadi, Oh gitu. Kembali lagi. kembali lagi. Kembali lagi ya. Tapi mungkin setelah semuanya kembali normal, mungkin agro akan kembali ini lagi, Iya, diminati setengkara. lagi dan sepertinya akan terus ya. Ya oke. betul. Kita jeda dulu ya, Iya, boleh. Gandhi. Kita masih akan banyak membahas apa sih sesuatu yang telah Gandhi buat nih Iya, apalagi di era pandemi ya. Iya. Oke, baik pemirsa, kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, terima kasih masih di Bali Now dan kita mau langsung nih bahas masalah stroberi. Iya, sebenarnya stroberi jenis apa aja sih yang ada di tempat perkebunan Gandhi? Di kebun saya mayoritas ada varietasnya namanya Rosalinda. Rosalinda. Namanya cantik sekali. Cantik Secantik sekali, kakaknya. secantik Kak Henichi. Iya. Berarti yang ini ya Rosalinda Iya, ya? betul. Ini. Karena kita memilih varietas ini karena pertama teksturnya bagus, kemudian bentuknya juga lumayan besar, dan rasanya juga bagus, seimbang lah antara asam dan manisnya. Memangnya tekstur bisa mempengaruhi rasa? Atau Mempengaruhi di distribusinya khususnya. Pada saat kita memetik buah stroberi, kadang kan ada memar, ada lecet itu. Ketahanan buah, pengaruhnya ke ketahanan buah. ketahanan buah, tapi Ya, rasa mempengaruhi juga? Rasa Enggak ya? beda. Beda. Oh, kalau memang dasarnya memang sudah manis, Ya. ya manis ya buahnya. Nah, ini kan di saat pandemi aku belum nanya nih kabar kegiatannya apa sih di saat pandemi nih Gandhi. Apakah masih fokus? Sekarang kan sudah tahu kan tamu tidak ada. Tamu-tamu yang datang ke daerah-daerah pariwisata kan sudah berkurang. Iya, Nah, betul. sekarang nih kegiatannya Gandhi apa nih saat pandemi? Bisa dibilang cukup padat ya walaupun di masa pandemi. Iya. Sambil belajar juga, kita development produk juga, karena walaupun kita sudah punya produk yang seperti ini, kita masih perlu melakukan riset, beberapa penelitian untuk bisa meningkatkan mungkin dari segi rasa, ukuran buah, dan lain sebagainya. Kemudian saya sibuk produksi produk olahan juga, sibuk berjemur juga biar tetap sehat, Iya. sibuk belajar, udah itu aja sih. Iya, Udah nah cukup. jadi penasaran nih sebenarnya sibuknya sedang membuat sesuatu yang baru, Iya. inovasi yang baru, apa sih, boleh cerita nih kepada pemirsa Bali Now? Oke, untuk produk olahan kita yang paling jadi primadona di lokasi itu adalah minuman fermentasi stroberi. Ya. Atau mungkin lumrahnya ya, awamnya orang itu nyebut wine strawberry. Wine Iya, strawberry itu betul. hasil fermentasi Hasil dari fermentasi dari stroberi. Jadi di sini kita mengolah produk segar, khususnya pada saat panen raya tiba. Itu kan ada buah yang berlimpah ya. Kita alokasikan untuk menjadi produk olahan selain untuk menambah nilai jual dari hasil pertanian. Dengan fermentasi ini kita juga menambah daya simpan dari produk hasil pertanian. Iya. Jadi untuk mencegah dibuangnya Betul. stroberi yang begitu membludak karena segitu banyaknya petani stroberi kan di Iya, sana. betul. Nah, kenapa tercetus untuk membuat fermentasi? Kenapa tidak mungkin olahan selai atau apa? Kenapa justru ke minuman nih? Awalnya saya melihat ini merupakan prospeknya bagus sekali karena nilai jual juga lumayan bagus kan. Kemudian kalau kita buat selai, kemudian jus atau apalah itu sempat terpikirkan, namun kayaknya ini mainstream banget loh produknya. Sedangkan kita ke satu langkah aja, misalnya di toko udah ada selai, ngapain jauh-jauh nyari selai kan gitu. Kita sebenarnya mau buat juga inovasi produk selai, mungkin bahan pemanisnya beda atau pengawetnya alami seperti itu. Namun ini yang menjadi hal yang baru ya, belum ada yang produksi ini secara massal. Mungkin ada yang sudah produksi namun untuk konsumsi pribadi. Iya.
Tapi untuk dijadikan oleh-oleh, dijadikan istilahnya cendera mata, itu belum ada. Jadi ini merupakan produk yang sangat unik, satu-satunya di Bali bahkan di Indonesia. Baru pertama Gandhi yang membuat Betul. produksi ya istilahnya secara massal. Bersama dengan anggota di kelompok tani. Oh gitu, berarti dengan anggota di kelompok tani. Ini awalnya gimana tuh? Awal di bulan apa? Di tahun berapa tuh mulai tercetus untuk oke deh, saya akan membuat ini gitu. Awalnya itu dari tahun 2018. 2018 pandemi ya? Sudah ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi Ya, ya. betul. 2018 saya coba buat sembarang lah, kita belum tahu resep, belum tahu apapun. Tapi sebelumnya kita pernah ada orang dari luar itu mencoba untuk membuat wine dari strawberry ini dan berhasil. Namun beliau kan sekedar aja. Ya, dan resepnya itu kan masih dirahasiakan dan cara buatnya dan lain sebagainya. Jadi saya dari 2018 coba buat riset sendiri. Tentunya gagal udah berkali-kali. Saya sambil kuliah juga, pas pulang kampung kita buat coba. Tidak fokus intinya. Iya, tidak fokus. Dan fokusnya itu pada tahun kemarin 2020 akhirnya produk ini jadi dengan rasa yang stabil, edible lah pokoknya. Berarti sudah saat berhasil itu udah di tahun 2020. Iya, betul. Berarti saat di awal pandemi. Iya, mungkin karena pas itu ya, pas banget karena fokus juga karena sih. Fokus di rumah. Karena fokus karena di rumah tidak mengerjakan sesuatu hal, benar-benar diliatin per menit, per detik, per menit diliatin. Jadi akhirnya jadi ini. Sekarang sudah berapa tahun berarti membuat fermentasi ini? Kalau dari berhasilnya baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Tapi menekuninya dari 2018. 2018 itu kan sama dengan mencoba proses gagal. Betul. Gagal dan akhirnya bisa berhasil seperti sekarang ini. Dan rasanya gimana sih, Gandhi? Rasanya unik, menarik. Susah kalau dijelaskan dengan kata-kata. Asam-asam manis gitu ya. Ya, betul. Asam manis ada. Cuma kekurangannya dari wine biasa. Wine kan biasanya dari anggur ya. Biasanya dari anggur. Betul. Kalau ini fermentasi ini tidak ada rasa sepet. Kalau anggur kan ada rasa sepetnya. Itu jadi ciri khas wine dari anggur. Iya. Kalau ini bedanya? Ini bedanya lebih simple rasanya. Mungkin ada beberapa orang yang tidak suka. Ya, betul. Tidak suka sepet. Ini cocok. Ada manis, asam, udah. Itu aja. Yang dominan. Iya, berarti ada ciri khas bedanya anggur dengan stroberi ini ya. Kalau rasa manis-manisnya lebih ke stroberi ya. Tidak ada rasa sepet-sepetnya. Betul. Nah, itu saat produksi saat ini jadi dibantu siapa sih atau sendiri? Sementara sendiri. Bahkan ya, bukan karena bagaimana ya, karena saya melihat kalau buat fermentasi ini kan butuh ketelitian, butuh kesterilan yang cukup tinggi. Kalau misalnya salah sedikit atau misalnya terkontaminasi sama mikroba lain atau makhluk-makhluk lain gitu misalnya, itu sudah gagal. Jadi ini sangat sensitif sekali. Bahkan orang tua pun sempat mengulurkan tangan mereka untuk membantu. Udah deh, jangan dulu Bapak, Ibu fokus dulu di budidaya, saya di fermentasi aja gitu. Tapi nggak kewalahan? Lumayan kewalahan. Kemarin sempat sampai larut malam, itu awal-awal sangat kewalahan sekali. Namun pada saat proses pembuatan kalau sudah selesai, kalau sudah saatnya fermentasi dan aging, itu sudah tinggal dipantau aja. Gitu. Jadi sudah ada yang membantu. Iya, betul. Packagingnya pun sudah ada yang membantu ya. Jadi betul. tidak hanya proses pembuatannya saja. Itu yang benar-benar nggak boleh orang lain campur tangan. Iya, betul. Nah, untuk kandungan alkohol ini berapa persen tadi? Ini kan alkoholnya alami dari proses fermentasi. Kita pakai yeast namanya atau ragi khusus untuk wine. Itu kita pilih dengan ada ragi yang dengan bisa memproduksi sekian persen alkohol. Yang kebetulan yang ini kita 10-13% alkoholnya. Jadi ini alami, tidak ada nambah alkohol sama sekali. Gitu. Berarti paling tinggi berapa persen nih? Paling tinggi 13.
Paling tinggi 13. Sudah cukup buat keliangan kayaknya. Enggak Iya. ya? Kalau banyak, ya. Kalau banyak Kalau ya banyak, apapun, betul. kalau banyak ya kata Gandhi, kalau minum air putih Minum pun air putih pun kebanyakan juga pasti ini ya. pasti Kembung. ini ya. Oke, baik pemirsa, kita jeda sesaat, nanti kita masih bahas masalah apa lagi ya, banyak lagi ya. Banyak, ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, kita langsung aja membahas masalah fermentasi stroberi ini. Aku sebenarnya tertarik banget mencicipi, tapi nantilah setelah syuting ya. Iya, betul. Takutnya ntar aku nggak kebiasaan minum soalnya, nanti Iya, takut oh. keliengan. Ya oke. Ini kita pengen lebih detail banget, ceritakan gimana sih awal cara proses stroberi ini, karena biasanya kan cuman anggur yang kita Iya. tahu ya untuk Iya, jadi betul. wine. Dari awal, dari pemetikan, apakah harus yang benar-benar yang kualitasnya bagus, gimana tuh? Ya. Saya pada awalnya itu berpikiran bahwa semua jenis, semua bentuk stroberi, bahkan yang hampir busuk, yang sudah ada lecetnya itu bisa dipakai. Saya coba baca-baca beberapa jurnal, ada juga beberapa video. Saya ternyata untuk proses pembuatan fermentasi ini ada berbagai macam cara, metode. Dan itu menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan juga suhu agroklimat yang ada di sini, gitu, di masing-masing wilayah. Kalau saya sendiri pernah membuat untuk dari stroberi yang hampir busuk itu, dan hasilnya udah ketebak lah ya, gimana gagal. Gagal ya? Iya betul. Dan kalau yang berhasilnya, ini kita pilih stroberi yang bagusnya ya untuk dibuat untuk diolah jadi fermentasi ini malah stroberi yang kecil. Oh, yang Stroberi kecil. yang kecil-kecil, karena stroberi yang kecil ini terkonsentrasi rasa manis, rasa stroberinya itu terkonsentrasi. Ya, kalau yang besar itu malah rasanya lebih hambar karena kandungan airnya lebih banyak gitu. Betul juga sih. Kemudian kita pilih yang kecil-kecil, kita potong bagian daunnya, bagian ini ya, mohon izin ya. Iya. Ini bagian hijaunya ini kita potong, kemudian kita belah jadi dua. Kita belah jadi dua, kemudian kita frozen, dibekukan dulu. Oh, dibekukan. Dibekukan dulu sebelum diproses. Nah, ini panjang sekali sih prosesnya ya. Dibekukan minimal sama 2 hari, kemudian kita olah, kita rebus dengan suhu sekian derajat, rahasia ya. Rahasia ya, rahasia. Sekian derajat ya, biar rasa, warna, aromanya itu masih terasa. Kalau misalnya sampai mendidih banget itu kan kandungan vitamin juga bahkan menguap kan. Kalau sayuran juga begitu kan. Kemudian kita rebus, diamkan sampai suhu ruangan, kita pindahkan ke dalam wadah khusus. Kemudian kita tambahkan campuran, tambahkan raginya tersebut, kemudian ditunggu fermentasi. Fermentasi selama 2 minggu saja cukup untuk kita mencari rasanya. Setelah difermentasi, kita ambil airnya saja, airnya saja. Yang di atasnya. Ya betul. Kemudian ampasnya kita kembalikan untuk buat pupuk lagi. Ya pupuk. Kemudian setelah airnya diambil, dipindahkan ke wadah selanjutnya. Di sanalah kita aging. Ini intinya, kuncinya, aging selama minimal 4 bulan baru bisa konsumsi. Lama banget ya. Ya betul. Artinya harus setiap hari produksi. Hampir setiap hari. Setiap hari produksi biar tidak menunggu lama. Karena 4 bulan lumayan lama. Ya, Kalau betul. dihitung hanya produksi sekali aja, berarti setahun cuma berapa kali? Ya, 2 kali aja iya, kan? 2 kali. Jadi, 2 kurang kali lebih. atau 3 kali. Jadi memang harus continue ya betul. hampir setiap hari. Nah setelah 4 bulan tuh gimana tuh? Setelah 4 bulan kita cek lagi. Oh ya, sebelumnya kita kan cek kandungan gulanya berapa, kemudian kadar alkoholnya berapa, itu kita cek biar stabil. Kemudian selama hampir setiap bulan kita juga cek apakah masih stabil rasanya. Kalau misalnya udah berbeda, mungkin ada berbagai faktor ya, mungkin kontaminasi kayak yang saya sebutkan tadi, bisa kontaminasi, itu bisa rasanya bisa berubah. Ya. Teorinya, kita bicara teori dikit ya, ada bakteri lain, contohnya namanya bakteri Lactobacillus misalnya, itu masuk ke dalam wine dari tangan kita yang kotor sebelumnya, kemudian ditambah lagi kontak udara, kontak oksigen, dia akan memakan si alkohol ini plus oksigen menjadi cuka.
Iya, jadi asam, jadi Berubah ya? jelek rasanya. Iya, berarti Nggak layak prosesnya harus betul-betul higienis ya? Betul-betul higienis. Susah juga. Berarti berapa bulan sekali kita harus tahu bahwa oh ini rusak, oh ini nggak rusak. Berapa bulan tuh kita harus rutin mencicipi? Kalau bisa sesering mungkin, tapi kan saya efektifnya per bulan, setiap bulan sekali. Tiap bulan sekali harus betul. tahu ini rusak atau enggak. Ya betul. Kalau tidak rusak berarti rasanya apa, Mas? Stabil, pokoknya enak lah di lidah Oh pokoknya. gitu, pokoknya nggak aneh ya. Ya, betul. Kalau berarti rusak itu akan menjadi cuka. Cuka betul. Tapi yang rusak itu bisa dimanfaatkan lagi? Cukanya Atau itu dibuang? bukan cuka yang bisa dimakan ya, Ya. bukan bisa dikonsumsi, tapi karena beda mikroba, beda hasil cuka yang dihasilkan, hasil outputnya beda-beda. Mungkin ada kayak mikroba yang mungkin jahat bagi bagi tubuh kita, itu kan berbahaya sekali. Mending kita buang atau kita jadikan POC, pupuk organik cair, Iya, kita olah lagi. tetap masih bisa digunakan ya, ya. zero waste lah. Iya, iya. Terus akhirnya kemudian setelah jadi, kemudian baru Ya, bottling, Iya. kita bottling, labeling, iya. pasaring. Dipasarin dan Betul. dipasarin kan di tempat Di kan lokasi ya, Di betul. lokasi ya. Sekarang masa pandemi, susah. Susah, lumayan. Gimana memasarin nih? Nah, itu kan suatu kendala nih. Uh-uh. Gimana nih caranya masarin nih di saat ini? Pertama kita sebenarnya yang utama itu memasarkan agrowisatanya. Kita lewat media sosial, promosi, kemudian lewat Google Maps juga, Google My Business. Dari tamu yang datang itu kita coba untuk menyuguhkan tester lah istilahnya, untuk agar tahu ini gimana sih rasanya. Kalau belum tahu rasanya, Gimana mau kan beli ya? gimana mau beli kan gitu. Itu sih strategi kami. Jadi walaupun misalnya wisatawan sekarang khususnya di masa PPKM ya, itu sangat sedikit sekali, namun minuman ini bisa disimpan lama. Iya. Ini bagusnya. Iya, iya. Kemudian selain minuman ini, pada saat situasi seperti ini, petani itu untuk menyimpan buahnya itu ada yang dalam bentuk beku, frozen. Buahnya. Buahnya. Oh iya, iya. Tapi kan kapasitas pembekuan buah wadahnya itu kan terbatas. Ya, terbatas karena panen hampir sebulan berapa kali panen ya biasanya? Hampir 2 hari atau 3 hari sekali. Selalu panen? Iya, selalu Nah, panen. itu Tapi ada musimnya. ada Ada saat musimnya. saat belum musim panen ya enggak ya, tapi saat musim panen 2 hari sekali. Tinggal. Nah, kita ngomongin masalah panen ini kan sebegitu membludaknya hasil stroberi di saat panen raya stroberi Iya, ini. betul. Biasanya kemana aja sih pelemparannya itu? Seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang kembali ke konvensional menggunakan peran tengkulak. Karena kan kita kan mayoritas kan petani gurem kayak. Iya. Petani gurem yang menguasai dan mengolah lahan tidak lebih dari setengah hektar. Seberapa bagus pun produksi yang dihasilkan, itu tidak sebanding dengan biaya pemasaran, biaya produksinya, distribusinya. Misalnya nih contoh, kita panen cuma 3 kilo setiap 2 hari. Kan nggak mungkin kita PP misalnya ke Denpasar bawa kan 100.000 itu ya. misalnya. Belum Berat lagi di uang ongkos makan. ya? Betul, berat di ongkos juga. Kemudian selain ke pengepul, jadi itulah kenapa petani itu banyak ke pengepul. Selain ke pengepul, ada juga itu dalam bentuk frozen juga, dan saya juga membantu ini untuk buat olahan stroberi fermentasi. Fermentasi ya. Sementara sih masih sedikit yang bisa saya bantu dari petani, tapi kedepannya semoga dengan meluasnya fermentasi ini bisa membantu banyak petani. Oh, Sehingga iya, betul, harganya betul. stabil, harga Iya, hasil pertanian. Nah, ini kan sudah mulai banyak dipasarin kan, Iya, udah mulai. betul. Dan apalagi Gandhi kan hadir di Bali Now nih. Iya. Nah, akhirnya banyak yang tahu nih bahwa stroberi bisa difermentasi. Iya. Jika ada yang meniru, ada nggak rasa worry, ada nggak kekhawatiran Betul. bahwa ini akan ditiru? Ya, rasa khawatir ada tapi tidak mendominasi. Itu saya jadikan sebagai istilah Balinya jengah lah. Jengah. Kalau misalnya nggak ada saingan, kita bakalan stagnan terus nih di sini. Benar, Betul. nyaman ya. Iya, oh, betul, produksi terlalu itu. nyaman di Iya, sini. iya. Nggak varian juga kurang lah inovasinya. Kalau misalnya ada yang sempat buat ini, coba buat ini dan berhasil, itu kan jadi memicu saya pribadi untuk buat produk yang lebih
yang wah lagi. Mungkin dari rasanya kita tingkatkan, development kita terus selalu lakukan. Oke, berarti akan lebih kreatif kali ya kalau Iya, ada betul. pesaing-pesaing ya. Betul sekali. Oke, baik Gandhi, kita jeda dulu ya. Baik pemirsa, kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, kita sudah di segmen keempat, Gandhi, nggak terasa Iya, ya? betul. Ngobrol-ngobrolnya. Nggak terasa. Oke, ya ini aku mau nanya nih, inovasi olahan apa saja sih selain yang fermentasi ini apa? Minuman fermentasi ya. Apa aja? Ada sih beberapa yang kita selalu melakukan inovasi, karena inovasi atau mati kan gitu istilahnya ya. Produk-produk yang kita fokuskan ke yang produk yang awet lah dan yang unik. Mungkin yang sudah ada tapi kita inovasikan lagi. ATM istilahnya, amati, tiru, modifikasi. Oh ya, oke. Biar tidak menyamai lah ya, sesuatu ada hal yang baru. betul. Adalah ya. Ada Oke. pokoknya. Ada. Judulnya ada deh. Ada deh. Jadi memang terus akan membuat inovasi-inovasi. Betul. Iya ya, karena produk apa namanya stroberi ini kan akan terus berproduksi, akan terus ada panennya. Iya, Jadi dan itu membludak gitu loh. Jadi apalagi saat pandemi kita nggak tahu sampai kapan. Iya, betul sekali. Jadi kalau nggak dari sekarang sudah memikirkan inovasi apa yang kita buat, udah mampus deh kalau Iya, nggak ini ya betul. terpikirkan itu. Jadi banyak yang terbuang. Iya, Kan ada nggak kejadian bahwa saat panen raya, kemudian saat pandemi tidak ada tamu dan banyak terbuang, pernah nggak kejadian seperti itu? Dulu sih pernah, bahkan sebelum pandemi pernah, tapi tidak berkepanjangan. Sekarang pandemi, syukurnya yang saya lihat ya, dan saya alami pribadi, bahkan saya kekurangan buah sempat. Kekurangan dia untuk produksi ini. Jadi nggak sampailah kita terbuang. Oh, jadi tidak sampai terbuang karena Betul. sudah ya beruntungnya ada inovasi. dari Gandhi ya, Betul. jadi nggak sampai terbang. Nah, selain stroberi apa aja sih yang ada di kebun tempat Gandhi? Saya buat selain ini ada diversifikasi juga, usaha kecil-kecilan lah. Kita ada tanaman hias, jual bibit, jual tanaman herba juga. Jadi sekalian menjual, kita juga kan jadi menarik perhatian konsumen. Oh ternyata nggak, kalau misalnya konsumen bosen nih di stroberi, ada tanaman hias juga, kayak monstera, janda bolong, dan lain sebagainya. Anggrek juga banyak sekali mawar. Anggrek juga, berarti bunga-bungaan juga ya? Iya, betul. Itu salah satu daya tarik juga, Daya tarik, biar betul. tidak hanya melihat mencicipi Strawberry. stroberi, tapi mungkin membeli bunga-bunga yang bisa Iya. dibawa pulang. Iya betul. Ya. Oh ya, ketinggalan lagi satu. Apa itu? Ada yang jadi primadona tuh labu kabocha. Labu kabocha. Ya, atau labu Jepang. Waduh, harusnya Heni Shanti kesana nih, Balino Iya, harus ke sana. Kami tunggu. Iya, oke, next deh kita mau Iya. syuting untuk labu. Labunya, labu kabocha. Ya, Iya, ya. betul. Itu biasanya labu bisa dimakan segar atau diolah lagi? Sama seperti labu pada umumnya, minimal diolah atau Diolah, dikukus dulu, boleh dipakai. Cake. Ya, betul. Jadi tempat selfie juga secara Oh, ya? tidak langsung ya. Ini kan ada istilahnya pergola. Ya. Di atasnya ada labu, kemudian di bawahnya orang selfie gitu. Oh, oke, boleh lah Balino kapan-kapan kesana Iya, berkunjung boleh. ya. Boleh Untuk sekali. Si labu itu Iya, ya. boleh. Oke, berarti nggak ada fermentasi labu ke depannya? Siapa tahu? Oh, siapa ada tahu. deh. Ada deh. Belum tahu Belum ya tahu. kita mau dibuat apa ya. Iya. Oke, nah apa nih target kedepannya Gandhi ini kedepannya? Pasti ada sesuatu yang ingin, nggak cukup ini deh, akan membuat satu target. Ya. Target ke depan saya untuk jangka pendeknya ya, saya ingin fokus di sini dulu. Kemudian jangka menengahnya saya ingin buat diversifikasi beberapa produk tadi yang ada deh tadi. Yang judulnya ada deh Ada deh produknya. tadi. Kemudian jangka panjangnya kita mau buat sebuah wadah di mana petani ini bisa berkreasi sehingga semua produknya itu bisa menambah nilai jual, tidak hanya menjual produk segar. Seperti statement Jokowi kemarin kan pada saat pengukuhan Duta Petani Milenial ya. Petani itu diharuskan untuk tidak hanya fokus di budidaya saja, tapi bagaimana caranya untuk melakukan pasca panen karena pendapatan tertinggi itu sebenarnya ada di pasca panen. Ya, bagaimana kita bisa menambah
added value pada hasil pertanian ini. Jadi saya ingin menjadi sebuah wadah edukasi juga, mewadahi hasil panen juga ke depannya, dan membawa nama Desa Pancasari khususnya, agar desa ini punya ciri khas atau oleh-oleh khusus. Gitu. Untuk saat ini sudah ada tapi belum gencar ya, gitu. iya, belum apa sih yang betul-betul Greget. ini loh Pancasari yang greget belum Iya, ada ya. betul. Mungkin itu target kedepannya yang ada deh itu ya. Iya, betul. Oke, aduh, pengennya ngobrol banyak nih Gandhi, Iya. tapi nantilah kita akan Balinau berkunjung ya ke Iya, sana boleh. untuk silabu ya. Iya, boleh Oke, sekali. semoga sukses kedepannya Terima untuk kasih. ada deh itu ya. Iya. Oke, semoga itu menjadi andalan nanti. Iya, betul. Oke. Semua sudah hadir di Ye, Balinau. Muali, Iya. kakak. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Ika Dek Gandhi, petani milenial, petani muda. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan informasi yang baik bagi kita semua. Nah, dan jangan lupa tonton Bali Now Talk Show setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali TV. Saya Heli Santi, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.